Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah menyusun tujuan pembelajaran pada implementasi kurikulum Merdeka di madrasah. Dalam contoh video ini pada mata pelajaran PAI Akidah Akhlak kelas 10 fase E. Selamat menyaksikan. Baik, setelah sebelumnya kita sudah belajar di video sebelumnya itu terkait dengan bagaimana menyusun tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 fase E pada elemen akidah, dan pada saat ini kita akan belajar pada elemen akhlak. Namun sebelumnya patut disampaikan kembali bahwa kita sebagai guru dalam konteks implementasi kurikulum Merdeka itu berkewajiban untuk menganalisis capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini kalau dulu adalah istilahnya KIKD. Nah, capaian pembelajaran ini dibuat oleh pemerintah. Rujukan yang kita gunakan saat ini yang berlaku adalah SK Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pada mata pelajaran PAI Madrasah dan Bahasa Arab. Nah, dari capaian pembelajaran ini kita analisis dan menghasilkan, analisisnya adalah tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Dan dari tujuan dan alur tujuan pembelajaran tersebut nanti kita akan buat ke dalam dokumen perencanaan pembelajaran yang disebut sebagai modul ajar atau RPP. Nah, disampaikan kembali bahwa komponen utama tujuan pembelajaran itu ada dua. Ada aspek kompetensi dan konten. Kompetensi terkait dengan kemampuan atau keterampilan apa yang perlu dimiliki, didemonstrasikan, ditunjukkan oleh peserta didik. Sementara jika konten adalah konsep-konsep materi yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Ada 3 alternatif menyusun tujuan pembelajaran. Dalam contoh video ini menggunakan yang kedua, yaitu analisis capaian pembelajaran. Kenapa tidak menggunakan yang pertama dan yang ketiga? Menurut hemat saya, untuk yang pertama itu bagi mereka yang sudah terbiasa. Dan yang ketiga itu kalau kita ingin memadukan pembelajaran satu bab dengan beberapa lintas elemen. Nah, dalam akidah akhlak sendiri ada beberapa elemennya, yaitu elemen akidah, elemen akhlak, kemudian elemen adab, dan kemudian elemen yang terkait dengan akidah, yaitu kisah teladan. Jadi ada 4 elemen dalam akidah yang harus kita kuasai dalam konteks perencanaan pembelajaran. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video ini rujukan yang digunakan adalah SK Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran PAI dan Bahasa Arab kurikulum Merdeka pada madrasah. Nah, ini rujukannya. Nah, ini pada video sebelumnya sudah dibahas tentang capaian pembelajaran fase E, yaitu pada elemen akidah. Nah, pada saat ini kita akan membahas capaian pembelajaran akidah fase E pada elemen akhlak. Nah, pada elemen akhlak itu peserta didik mampu menganalisis akhlak terpuji, menghindari akhlak tercela melalui tazkiyatun nafs dengan cara mujahadah dan riyadhah, sehingga terbentuk pribadi yang memiliki kesalahan individu dan sosial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah,
Ibu bapak yang terhormat, dari capaian pembelajaran ini kemudian kita analisis. Nah, nanti analisisnya itu menghasilkan tujuan pembelajaran, sekumpulan tujuan pembelajaran. Nah, kita lihat menganalisisnya bagaimana. Nah, seperti ini Ibu Bapak. Nah, dalam capaian pembelajaran elemen akhlak tersebut ada beberapa kompetensi dan juga ada beberapa konten. Nah, ini bagaimana cara kita menentukannya? Sebenarnya ini sah-sah aja seperti apa. Artinya apa yang menjadi contoh ini bisa jadi ibu bapak ada perbedaan. Nah, itu diperbolehkan. Namun prinsip utamanya adalah bahwa di dalam di dalam redaksi tujuan pembelajaran itu terdapat dua hal, yaitu kompetensi dan konten. Nah, kita lihat dalam CP ini apa saja kompetensinya. Nah, kalau kami menganalisis kompetensinya ada dua. Kompetensinya ada dua. Yang pertama adalah kompetensi menganalisis akhlak terpuji, dan yang kedua adalah kompetensi menghindari akhlak tercela. Nah, kata menganalisis dan menghindari itu adalah kompetensi, sementara yang menjadi konten adalah apa-apa yang dianalisis dan apa-apa yang dihindari. Nah, kemudian dari kompetensi dan konten tersebut disatukan menjadi redaksi tujuan pembelajaran. Sehingga pada aspek elemen akhlak menurut hemat saya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tujuan pembelajaran. Dan 4 tujuan pembelajaran ini bisa jadi nanti merefleksikan bab yang akan kita belajarkan kepada peserta didik. Nah, yang pertama tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis akhlak terpuji. Yang kedua, peserta didik dapat menghindari sifat tercela, hubub dunia dan seterusnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menghindari perbuatan yang mengandung nafsu syahwat, ghadab melalui tazkiyatun nafs. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menghindari perbuatan licik, tamak dan diskriminatif. Nah, itu Ibu Bapak terkait dengan tujuan pembelajaran pada fase E kelas 10 pada elemen akhlak. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Jika Ibu Bapak mau mengembangkan, mau berbeda dari ini ya silahkan. Kalaupun mau mengutip ini secara penuh juga silahkan. Ibu Bapak download, linknya ada di bawah. Silahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.